Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Channel YouTube ini adalah channel di mana kita membahas para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia, baik itu dari komik, film, maupun media-media yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dunia komik Bumi Langit di Jagat Revolusi. Biasanya sih ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang revolusi, komik Bumi Langit Revolusi ini dijadikan inspirasi untuk filmnya juga. Jadi kalau kita diskusi teori seputar komik revolusi, bisa jadi nanti bakalan nyambung juga ke dunia filmnya, seperti itu. Oke, sebelumnya kita tahu ya kalau misalnya Bumi Langit ini memiliki 4 era, ya, 4 era. Yang pertama adalah era legenda, lalu era Jawara, era Patriot, dan era revolusi. Tapi beberapa waktu yang lalu mereka menyebut tentang era kelima dari Bumi Langit Revolusi, yaitu adalah era magi. Era magi. Ini kalau dari namanya sih itu ya, tentang magis, tentang sihir, tentang dunia-dunia seperti itu ya. Dan katanya sih era ini berhubungan dengan bangsa siluman dan menceritakan dunia Bumi Langit sebelum era legenda. Lebih tua dari era legenda. Ini cukup wow. Sebenarnya ini bisa dibilang mungkin akan membuka jalan untuk beberapa pertanyaan yang sudah ada di pikiran kita sejak lama gitu kan. Karena diceritakan di situ, kalau nggak salah di komik Jaga Bumi dan di komik Sri Asih Celestial Goddess, itu di situ diceritakan kalau bangsa siluman ini sudah menghuni bumi sebelum bumi dikuasai oleh bangsa manusia. Dan bangsa siluman ini selalu berperang yang akhirnya terpecah seperti itu gitu kan. Dan di komik Jaga Bumi diceritakan kalau manusia bangsa Rawaya itu sudah melakukan perjanjian dengan bangsa siluman agar merahasiakan keberadaan mereka dari manusia-manusia lainnya. Ya, karena bangsa Rawaya itu kan bisa dibilang memiliki kemampuan gaib yang lebih gitu kan ya. Jadi ya mereka merahasiakan keberadaan bangsa siluman dari manusia-manusia lainnya. Dan era magi ini akan menceritakan era itu. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali karena Bumi Langit ini pernah menyebutkan bahwa dunia Bumi Langit Revolusi dimulai sejak letusan Gunung Toba 75.000 tahun yang lalu. Tapi era legenda dimulai sejak 5.000 tahun yang lalu. Lalu di mana 70.000 tahun sebelumnya gitu loh. Jadi era-era sebelumnya ini masih belum tersentuh gitu kan, masih belum tersentuh. Kita juga masih belum paham kenapa Jagat Bumi Langit Revolusi ini dimulai sejak letusan Gunung Toba 75.000 tahun yang lalu. Ada apa dengan letusan itu? Kenapa cerita dunia Bumi Langit ini dimulai sejak itu? Kenapa? Ini pertanyaan yang sudah lama ada di sini tapi nggak pernah terjawab gitu kan. Lalu juga kalau kita ingat tentang gambar skema dari dunia Bumi Langit gitu kan, itu di pojok di paling belakang itu di atas gunung ada gambar makhluk berasap, entah apa, entah siapa. Kita juga masih belum tahu, hal ini masih belum diungkap, masih dirahasiakan. Nah, ini kesempatan yang mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan mereka Bumi Langit bilang kalau era magi ini akan mulai diceritakan di komik Jaga Bumi. Setelah mereka selesai menceritakan era Jawara, era Patriot, dan era Revolusi. Seperti yang kalian tahu, kalau komik Jaga Bumi ini lagi di volume keempat ya. Di volume keempat masih bercerita tentang era Jawara. Nanti volume kelima juga akan terbit dan akan bercerita tentang era Jawara juga. Setelah itu, volume selanjutnya akan bercerita tentang era Patriot dan era Revolusi. Setelah itu baru mereka akan memulai ke era magi. Mungkin di situ baru mulai dibuka nih ya. Dan kalau kita membahas tentang era magi, era bangsa siluman yang ada sebelum era legenda, aku jadi ingat sama Siti Gahara. Karena Siti Gahara ini di sini dituliskan ya, kalian bisa lihat di sini dituliskan kalau dia bagian dari kelompok bernama Laskar Magi. Dan di videonya Bumi Langit kemarin, video intronya Bumi Langit kemarin disebutkan bahwa Siti Gahara ini adalah putri kerajaan siluman yang ada sebelum era legenda. tapi masih hidup sampai zaman sekarang. Seperti itu. Jadi
Sepertinya era Magi akan berhubungan dengan si Tiga Hara ya. Kelihatan banget sih kalau era Magi ini akan berkutat ke dunianya si Tiga Hara. Mungkin dia akan memegang peranan yang sangat penting sekali. Karena ternyata dia lebih tua dari Sri Asih, dia lebih tua dari Dewi Asih, kemungkinan seperti itu. Lalu kalau kita membahas tentang kelompok Laskar Magi, di sini kelompoknya kan bukan cuma si Tiga Hara doang ya, tapi juga ada 3 orang lainnya yang ada di kartu kuartet Bumi Langit ini ya. Ini kartu kuartet bener-bener sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali buat representasi video, bagus banget. Lalu di sini juga ada beberapa spoiler, beberapa petunjuk seperti Laskar Magi ini. Nah, Laskar Magi ini di sini selain si Tiga Hara juga ada Herbintang, Jin Kartubi, dan Siluman Naga. Ini lumayan menarik sih, karena kalau Herbintang ini kekuatannya, aku masih belum baca komiknya by the way, tapi aku dikasih tahu temanku kalau kekuatannya dia ini berasal dari ranah sihir juga, ya, musuh-musuhnya dia juga berasal dari ranah sihir juga, seperti itu. Lalu dua ini yang paling menarik sih, Jin Kartubi sama Siluman Naga. Kenapa mereka menarik? Karena mereka ini sebenarnya hanyalah partner ya. Jin Kartubi ini partnernya Maza, sementara Siluman Naga ini partnernya Tira. Kalau urusan Maza ini sebenarnya udah muncul ya di Jagat Bumi Langit Revolusi. Kita diperkenalkan di komik Maza Prince of Dream, di situ juga ada Kartubi. Meskipun Kartubi wujudnya bukan seperti ini ya, Kartubi wujudnya seperti macan kumbang. Tapi untuk karakter Tira dan Siluman Naga ini masih belum muncul di Jagat Revolusi sama sekali, masih belum dimunculkan sekali. Nama Tira hanya muncul sebagai nama panggungnya Uzi di komik Virgo and the Sparklings. Tapi bisa aja itu cuma sekedar nama panggung doang gitu kan. Bisa aja karakter Tira bukan dia. Mungkin karakter Tira akan muncul nanti, bisa jadi. Dan kalau kita bahas di sini ya, ada persamaan antara Siluman Naga dan si Tiga Hara di sini. Mereka berdua sama-sama kelompok dari Laskar Magi dan juga mereka sama-sama dari bangsa siluman. Dan ini berbeda dengan Jin Kartubi, karena Jin Kartubi ini kalau nggak salah dari ras para raksa yang mengabdi kepada para Maza, seperti itu gitu kan. Tapi bisa juga sih sebenarnya nanti diungkap kalau para raksa ini sebenarnya adalah bangsa siluman dari kerajaan tertentu, who knows gitu kan. Dan Herbintang ini sepertinya manusia biasa ya. Kita masih belum tahu sih versi Herbintang di Jagat Revolusi ini seperti apa. Tapi kalau misalnya mereka ini memang berhubungan dengan era Magi di Bumi Langit Revolusi, ya mereka ini mungkin akan muncul semua di era Magi. Seperti itu kan. Mungkin mereka akan memegang peranan penting di era Magi. Tapi ya, kita bahas lagi tentang Siluman Naga. Kita masih belum tahu apakah dia satu kerajaan siluman sama si Tiga Hara, atau dia satu kerajaan siluman sama Daksani. Kita masih belum tahu. Yang jelas sih nantinya dia akan menjadi abdinya Tira gitu kan. Dia akan mengabdi kepada Tira. Kita juga masih belum tahu di Bumi Langit Revolusi ini mereka akan ketemunya gimana. Tira juga masih belum kelihatan begitu kan. Tapi kalau era Magi ini akan menceritakan di Bumi Langit sebelum era legenda, aku harap sih Siluman Naga ini tetap kelihatan ya. Minimal kita bisa lihat asal-usulnya dia sebelum dia ketemu sama Tira. Oh ya, ngomong-ngomong soal si Tiga Hara ini sudah muncul sebenarnya di Jagat Revolusi. Tapi munculnya bukan dalam bentuk komik sih. Uniknya seperti itu ya, si Tiga Hara ini muncul dalam thread misteri Bumi Langit yang ada di Twitter. Kalian bisa baca di situ, itu keren banget. Di situ diceritakan kalau si Tiga Hara ini mengikuti seorang anak kecil dan mereka berdua memecahkan kasus-kasus yang berhubungan dengan dunia gaib. Ini jujur ceritanya keren banget, konsepnya keren banget. Kalau kalian punya Twitter, kalian bisa cek di Twitter ceritanya pakai hashtag Kamis Misteri. Aku sering retweet sih. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau ada informasi selanjutnya pasti bakalan aku bahas lagi. By the way, beberapa hari yang lalu aku bikin TikTok akhirnya. Yes, Jagoan Kancil sekarang juga ada di TikTok. Banyak banget yang request soalnya kan buat membahas superhero Indonesia ke warga-warga TikTok gitu kan. Dan ternyata banyak banget dari mereka yang masih belum tahu. Jadi informasi-informasi yang aku kasih di TikTok itu lebih ke informasi yang simple sih. Seperti misalnya Gundala ini memiliki kekuatan petir atau kayak gitu-gitu doang kan. Dan lumayan banget sih responnya sih. Kemarin satu hari bisa sampai dapat 135.000 view. Aku lumayan kaget banget. Responnya banyak sekali komentar-komentar tanya soal ini itu. Jadi misalnya kalau kalian punya TikTok, kalian bisa cek akunku @jagoankancil ya. Di situ mungkin kalian bisa bantu aku jawab pertanyaan itu karena banyak banget loh. Ada
Terakhir aku cek sih kayaknya ada 1000 komentar gitu kan. Isinya pertanyaan-pertanyaan doang. Jadi ya, oke, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka konten seputar superhero Indonesia seperti ini, kalian bisa klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek video-videoku yang lainnya. Jangan lupa juga cek sosial mediaku @jagoan.kancil di Instagram. Karena aku juga bahas banyak hal di sana, oke? Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.